Usahakan kalau kamu mau melakukan calling visa atau proses kerja ke luar negeri melalui calling visa, itu usahakan ada orang yang kenal atau dekat atau masih keluarga, biar kamu tidak tertipu. Karena kalau ada ikatan keluarga atau apa, jobnya udah pasti, kerjanya udah pasti, nah kamu tinggal berangkat aja ke luar negeri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya ya. Pada video kali ini, seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Karena ada salah satu subscriber yang bertanya di kolom komentar YouTube mengenai calling visa katanya. Berapa lama kita nunggu kalau proses kerja melalui calling visa, dan berapa biaya yang dihabiskan buat berangkat melalui calling visa. Oke, di sini saya akan coba menjawabnya ya. Seperti biasa, bagi kawan-kawanku yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu support channel ini ya, supaya lebih berkembang dan biar kedepannya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi ya. Oke, kita akan coba membahasnya ya. Sebelumnya saya mohon maaf buat kawan-kawanku semua ya, karena beberapa hari ini atau minggu-minggu ini saya jarang upload video ya, dikarenakan kesibukan dalam bekerja ya. Oke, kita balik lagi ke topik utama ya, mengenai proses kerja melalui calling visa. Proses kerja melalui calling visa itu merupakan sebuah proses kerja ke luar negeri yang melibatkan perseorangan ya, yang berkontak langsung dengan sumber yang berada di luar negeri atau yang sedang kerja di luar negeri, yang membutuhkan kerja. Contohnya kayak gini ya, kayak saya di sini ya, saya kan lagi bekerja di luar negeri. Nah, kebetulan tempat saya bekerja ini, bosnya itu lagi membutuhkan karyawan. Nah, karena kurang karyawan, saya mulanya menghubungi teman-teman saya atau orang yang saya kenal dulu di Indonesia, dan saya melakukan kontak langsung dengan teman-teman saya yang berada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini disebutnya itu orang dalam ya. Nah, contoh singkatnya kayak gini loh. Misalkan saya bekerjakan di sebuah pabrik di sini ya. Nah, di tempat kerja saya ini bosnya kebetulan lagi membutuhkan orang ya. Nah, maka dari itu saya coba kontak teman saya dulu, dan saya coba di sini di luar negeri saya kasih rekomendasi ke bos, dan otomatis nanti si bos yang ada di luar negeri atau majikan yang berada di luar negeri, setelah saya rekomendasikan orangnya, otomatis dia akan meminta biodata atau foto lah atau apalah. Setelah bosnya cocok dengan biodata kamu yang berada di Indonesia, ya, karena saya telah kasih rekomendasi dengan bos saya yang ada di luar negeri, nah, maka bos saya itu akan menunjuk salah satu agensi resmi buat proses pemberangkatan ke sini ya. Jadi setelah cocok, kamu akan diarahkan ke agensinya itu untuk numpang proses saja lah. Kamu biasanya kan orang yang numpang proses di PT itu kan biasanya tidak ada job ya. Tapi karena kamu udah melakukan calling visa, kamu udah ada job di luar negeri. Jadi kamu proses ke PT atau ke agensinya itu, kamu cuman numpang untuk pemberangkatan saja ya, karena kamu sudah ada job di luar negeri. Berbeda dengan orang yang proses dari awal, rata-ratanya itu cuman proses saja, tapi nunggu job turun dari luar ya, atau dari luar negeri ya. Jobnya misalkan konstruksi atau apa, itu kan belum pasti kalau orang yang tidak melakukan calling visa. Apakah calling visa ini lebih cepat? Ya, jawabannya lebih cepat, karena orang yang melakukan proses kerja ke luar negeri melalui calling visa itu biasanya menghabiskan prosesnya itu 2 bulan atau 3 bulan lebih. Tapi ada yang juga yang ngomong sampai 4 bulan. Intinya tergantung kebijakan dari company yang berada di luar negeri ya, ngasih turun visa ke Indonesia, visa kerjanya ya. Nah, itu spesialnya calling visa ya kayak gitu. Pertama, prosesnya cepat. Yang kedua, job kita udah pasti, misalkan job kita kerja di pabrik. Nah,
kita akan kerja di pabrik atau di konstruksi, kita akan kerja di konstruksi. Nah, itu contoh singkatnya ya, kayak gitu. Tapi berhati-hatilah ya kawan-kawan, banyak orang yang menawarkan di sosial media mengenai calling visa ya. Dan gak sedikit juga orang yang tertipu mengenai sistem calling visa ini ya, yang berada di media sosial. Nah, kalau misalkan kayak gitu, otomatis kalian jangan terlalu percaya dengan sistem calling visa yang beredar luar atau yang menawarkan gajinya tinggi di media sosial, karena banyak orang yang tertipu dan merasa tidak sesuai dengan apa yang diiklankan dengan yang ada di media sosial itu ya. Nah, maka dari itu berhati-hatilah ya. Masalah biaya melalui proses calling visa di luar negeri habis berapa, itu tergantung bosnya ya, karena tidak sama ya. Ada yang habis 10 juta, ada yang habis 9 juta, ada yang habis 13 juta, ada yang habis 15 juta juga. Itu tidak sama ya, teman-teman, saya jelaskan itu tidak sama. Jadi ikut kebijakan masing-masing ya, atau company yang berada di luar negeri, atau agensinya juga itu berpengaruh juga ya. Ikut agensi, biasanya agensi sini sekian, agensi situ sekian, intinya tidak sama ya kawan-kawan. Nah, begitulah mengenai sistem calling visa ya. Jadi intinya sistem calling visa itu lebih cepat dan udah pasti, tapi tetap berhati-hati ya, karena banyak orang yang nipu juga, banyak orang yang gak jujur juga dengan share-share di media sosial. Nah, itu kamu harus berhati-hati. Usahakan kalau kamu mau melakukan calling visa atau proses kerja ke luar negeri melalui calling visa, itu usahakan ada orang yang kenal atau dekat atau masih keluarga, biar kamu tidak tertipu. Karena kalau ada ikatan keluarga atau apa, jobnya udah pasti, kerjanya udah pasti, nah kamu tinggal berangkat aja ke luar negeri ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya ya. Semangat para pencari kerja Indonesia. Kebetulan bulan besok saya akan balik ke Indonesia ya. Doakan saya supaya selamat sampai tujuan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya kawan-kawan.